Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi pengembara insani. Tema Kirana Kelana pagi ini adalah penyembahan dan persembahan. Teks Alkitab dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Para bijak, orang Majus itu akhirnya berjumpa dengan Yesus, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan sesungguhnya dia bukan hanya raja bagi orang Yahudi, namun raja segala bangsa. Itu sebabnya para Majus menyembah dia. Malahan dia adalah raja semesta. Karenanya bintang di angkasa dan para malaikat dari surga mengumandangkan kedatangannya di dunia. Betapa Yesus, raja yang sungguh layak untuk disembah. Para bijak menyatakan penyembahan dan memberikan persembahan. Menarik untuk dicermati bahwa para bijak bukan hanya sujud menyembah Yesus, namun mereka juga mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Ada 3 hal yang sangat penting yang patut kita pelajari dan teladani tentang penyembahan dan persembahan di sini. Yang pertama, penyembahan dan persembahan adalah satu paket, satu kesatuan. Apa yang dilakukan para bijak, orang Majus, mereka menyembah dan mempersembahkan persembahan sesuai dengan firman Allah. Karena segala yang ada diciptakan untuk menyembah Tuhan. Firman Allah mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita manusia bukan hanya harus menyembah Tuhan, kita bahkan harus mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita. Firman Allah mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ketika orang Israel datang beribadah, mereka tidak datang dengan tangan hampa atau tangan kosong. Itu sebabnya sekali lagi, penyembahan kita satu paket dengan persembahan kita. Mari datang menyembah dengan membawa persembahan. Yang kedua, penyembahan dan persembahan menunjukkan siapa yang disembah. Penyembahan dan penyembahan para bijak, orang Majus ini menunjukkan siapa sesungguhnya yang disembah. Ketika mereka menyembah, mereka sambil mempersembahkan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah raja dari segala logam. Itu sebabnya disebut logam mulia. Emas adalah persembahan yang cocok bagi seorang raja. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang raja. Ya raja Yahudi, juga raja segala bangsa, bahkan raja semesta. Tapi dia bukan raja dengan tangan besi, tetapi ya raja kasih, ya raja damai. Berikutnya mereka mempersembahkan kemenyan. Ketika seseorang imam mengadakan upacara dan mempersembahkan persembahan di bait Allah, ada bau harum kemenyan yang dibakar. Kemenyan pemberian bagi seorang imam. Yesus adalah seorang imam, seorang pengantara yang membuka jalan bagi manusia untuk berjumpa dengan Allah. Firman Allah mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah."
Yesus melalui korban darahnya dan keimamannya, ia membuka jalan bagi kita untuk menghadap Allah. Persembahan selanjutnya adalah mur. Mur adalah persembahan bagi seorang yang akan mati. Dikatakan firman Allah di atas, Yesus mencurahkan darahnya, dan dengan itu ia menyerahkan nyawanya. Dia mati untuk keselamatan kita. Ingat selalu, penyembahan dan persembahan kita menunjukkan siapa yang kita sembah. Ia adalah Yesus Sang Raja, seorang imam, dan yang mati untuk keselamatan kita. Oh, betapa Yesus, Dia adalah pokok penyembahan kita. Yang ketiga, penyembahan dan persembahan menunjukkan siapa penyembah itu dan bagaimana seharusnya ia mempersembahkan persembahannya. Poin pertama, menunjukkan penyembahan dan persembahan adalah satu paket. Dan ketika kita menyembah dengan mempersembahkan tubuh kita, itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kata ibadah dalam bahasa Ibrani adalah abad. Menjadi bahasa Latin cultura alto cultus, yang berarti kultur dan kultus dalam bahasa Indonesia. Kata kultus artinya ibadat, pujaan. Itu kita sebut penyembahan. Dan kata kultur artinya budaya atau kebudayaan. Ini adalah hasil usaha dan kreativitas manusia melalui kerja manusia. Bentuknya bisa seperti kesenian, bisa juga seperti iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan produk tertentu. Apa hasil atau produk kebudayaan kita yang terbaik, itulah yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya penyembahan dan persembahan seseorang menunjukkan siapa sesungguhnya dia, sang penyembah itu. Seperti apa kualitas dia, kreativitas dia, kerja keras dari seorang penyembah itu. Jadi ingat selalu, pertama, penyembahan dan persembahan adalah satu kesatuan, satu paket. Penyembahan dan persembahan menunjukkan siapa yang disembah. Dan yang ketiga, penyembahan dan persembahan menunjukkan siapa penyembah itu dan bagaimana ia mempersiapkan dan mempersembahkan persembahannya. Apakah saudara adalah sungguh seorang penyembah yang mempersembahkan persembahan, seorang yang beribadah dengan ibadah yang sejati? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.